All that scratching is making me itch. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Setia Apriliani, NIM 40014188053. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum lipid. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu 1. Mengidentifikasi adanya komponen lipida melalui uji kualitatif secara komparatif. Yang kedua, membedakan lemak jenuh dan tidak jenuh. Dan yang ketiga, melakukan uji emulsi lemak. Alat yang digunakan yaitu gelas plastik, pipet tetes, dan juga alat untuk menumbuk. Bahan yang digunakan untuk praktikum pertama yaitu ada kemiri, singkong yang telah dikeringkan, ada pepaya, kacang tanah, jagung yang sudah dikeringkan, wortel, seledri, pisang, susu murni, santan, air, dan minyak goreng. Bahan yang digunakan untuk praktikum yang kedua yaitu ada minyak goreng baru, margarin, minyak goreng bekas, dan juga kuah. Bahan yang digunakan untuk uji yang ketiga yaitu ada minyak goreng, sabun cair, soda kue, dan juga putih telur. Uji yang pertama yaitu adalah uji kualitatif keberadaan lipid. Setelah menyiapkan alat dan bahan, kemudian mengambil sampel menggunakan pipet. Kemudian meletakkan sampel di atas kertas minyak. Kertas minyak yang digunakan di sini yaitu adalah sampul berwarna coklat. Hal ini tentu dilakukan untuk sampel-sampel selanjutnya, seperti wortel, seledri, biji jagung, singkong kering, kacang tanah, pepaya, santan, minyak goreng, susu murni, air, dan juga pisang. Setelah semua sampel diteteskan di atas kertas minyak, kemudian sampel dibiarkan selama kurang lebih 10 menit sampai kertas benar-benar kering. Setelah itu mengamati permukaan kertas di bawah sinar. Uji yang kedua yaitu membedakan lemak jenuh dan tidak jenuh. Setelah menyiapkan bahan-bahannya, kemudian mengambil sampel sebanyak 2 sendok makan, dimasukkan ke dalam gelas. Setelah itu menetesi dengan preaksi iodin sebanyak 3 tetes. Setelah ditetesi dengan iodin, gelas dikocok agar campuran tercampur merata. Kegiatan ini dilakukan untuk semua sampel seperti sampel minyak goreng bekas, margarin, dan juga kuah. Setelah semuanya tercampur menjadi satu, kemudian mengamati perubahan warna yang terjadi. Jika sampel mengalami pemudaran warna, maka sampel diteteskan kembali iodin sampai warna tidak memudar kembali. Uji yang ketiga yaitu adalah uji emulsi lemak. Setelah menyiapkan alat dan bahan, kemudian memasukkan minyak goreng sebanyak 2 sendok makan untuk masing-masing gelas. Setelah semua gelas terisi minyak goreng,
Kemudian memasukkan 2 sendok makan air ke dalam masing-masing gelas. Setelah memasukkan minyak goreng dan juga air, langkah selanjutnya yaitu menambahkan emulgator pada masing-masing gelas. Emulgator di sini yang digunakan yaitu ada air, sabun cair, soda kue, dan juga putih telur. Setelah semua emulgator dimasukkan ke dalam masing-masing gelas, selanjutnya gelas dikocok agar campuran tercampur secara rata. Setelah itu, melihat dan membandingkan pada masing-masing gelas. Berikut ini merupakan hasil data pengamatan. Hasil praktikum uji yang pertama menunjukkan bahwa yang meninggalkan bekas noda pada kertas sampel coklat antara lain yaitu kemiri, seledri, singkong kering, kacang tanah, santan, minyak goreng, susu murni, dan pisang. Hasil ini menunjukkan bahwa sampel positif terdapat lipid. Sedangkan untuk sampel wortel, biji jagung, pepaya, dan air tidak meninggalkan bekas noda pada kertas sampel coklat. Hal ini menunjukkan bahwa sampel negatif terdapat lipid. Lemak jenuh adalah asam lemak yang tidak memiliki ikatan rangkap, sedangkan lemak tak jenuh adalah asam lemak yang memiliki 1 atau lebih ikatan rangkap. Hasil praktikum menunjukkan bahwa yang termasuk lemak jenuh yaitu margarin, minyak goreng baru, dan minyak goreng bekas. Hal ini tidak sesuai dengan pernyataan yang menyatakan bahwa semakin tinggi jumlah tetesan iodin yang digunakan, maka semakin banyak pula ikatan rangkap C yang ada pada lemak tersebut. Sedangkan yang termasuk lemak tak jenuh yaitu kuah rebusan ayam. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa semakin tinggi jumlah tetesan iodin yang digunakan, maka semakin banyak pula ikatan rangkap C yang ada pada lemak tersebut. Uji yang ketiga yaitu uji emulsi lemak. Emulsi yaitu campuran dari 2 cairan yang biasanya tidak bergabung seperti minyak dengan air. Hasil praktikum menunjukkan yang bertindak sebagai emulgator adalah sabun cair. Sedangkan emulgator yang berupa air, soda kue, dan juga putih telur bukan merupakan emulgator. Walaupun pada industri makanan telur dikenal sebagai emulgator, tetapi di dalam telur banyak terdapat pada kuning telur dan sedikit pada putih telur terdapat lecitin yang merupakan suatu emulsifier. Jadi, tidak mutlak putih telur yang bertindak sebagai emulgator. Mekanisme kerja emulgator ini adalah dengan menurunkan tegangan antar muka air dengan minyak serta membentuk lapisan film pada permukaan fase terdispersi. Sekian video praktikum saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.